Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan lain sebagainya. Gunung meletus biasanya bisa diprediksi waktunya sehingga korban jiwa dan harta benda bisa diminimalisir. Tipe-tipe gunung berapi. Pertama, gunung berapi kerucut atau gunung berapi stratovolcano. Kedua, gunung berapi perisai atau shield volcano. Yang ketiga, gunung berapi mar. Ciri-ciri gunung berapi akan meletus. Pertama, suhu di sekitar gunung naik. Kedua, mata air menjadi kering. Ketiga, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran atau gempa. 4. Tumbuhan di sekitar gunung layu. Kelima, binatang di sekitar gunung bermigrasi. Seismometer adalah alat untuk mengukur gerakan tanah termasuk gelombang seismik yang dihasilkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, dan sumber gempa lainnya. Rekaman gelombang seismik memungkinkan seismolog untuk memetakan bagian dalam bumi, serta menemukan dan menentukan ukuran dari sumber gempa yang berbeda. Hasil rekaman dari alat ini disebut seismogram. Pada awalnya, alat ini hanya bisa digunakan untuk menentukan dari arah mana gempa bumi terjadi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang, maka kemampuan seismometer telah ditingkatkan, sehingga bisa merekam getaran dalam jangkauan frekuensi yang jauh lebih lebar. Alat ini disebut seismometer broadband. Tiltmeter merupakan alat pengukur deformasi gunung yang berfungsi untuk mendeteksi pengembungan atau pengempisan tubuh gunung. Perangkat tiltmeter sendiri terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pelat tiltmeter, portable tiltmeter, dan readout unit. Struktur yang dipandang perlu untuk dilakukan pengukuran dengan metode tiltmeter adalah struktur yang secara visual telah menunjukkan adanya perubahan posisi secara horizontal atau vertikal agar dapat diketahui intensitas gerakannya. Untuk kasus sebuah gunung berapi, biasanya para ilmuwan akan memasang tiltmeter di banyak titik, mulai dari kaki gunung hingga dataran-dataran tertinggi yang diperkirakan sebagai jalur aliran lava. Sejarah dan contoh kejadian di Indonesia. Gunung Papandayan merupakan gunung api yang berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gunung ini memiliki ketinggian 2.665 mdpl dan memiliki beberapa kawah yang mengeluarkan uap dari sisi dalamnya, di antaranya Kawah Mas, Kawah Nangka, Kawah Baru, dan Kawah Manuk. Gunung Papandayan mengalami beberapa kali letusan, yakni pada 12 Agustus 1772, 11 Maret 1923, 15 Agustus 1942, dan 11 November 2002. Letusan paling besar terjadi pada tahun 1772, dengan korban jiwa kurang lebih 2.957 orang dan menghancurkan 40 desa. Sementara itu, daerah yang tertutup longsoran mencapai 10 km dengan lebar 5 km. Mitigasi gunung berapi, tahap prabencana, pemetaan dan identifikasi risiko, memetakan wilayah rawan bencana dan mengidentifikasi potensi bahaya erupsi seperti zona bahaya, aliran lava, dan lahar. Sistem peringatan dini, membangun dan mengoperasikan sistem peringatan dini yang akurat dan tepat waktu untuk memberikan informasi dini kepada masyarakat tentang potensi erupsi. Penyuluhan dan edukasi masyarakat, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya erupsi, prosedur evakuasi, dan cara menghadapi bencana. Pembangunan infrastruktur pengamanan, membangun infrastruktur yang dapat mengurangi resiko dan dampak erupsi seperti tanggul penahan lahar, jalan evakuasi, dan tempat penampungan sementara. Pengaturan ruang dan tata ruang, mengatur tata ruang dan penggunaan lahar di sekitar gunung berapi untuk mencegah pembangunan di zona rawan bencana. Penelitian dan pengembangan, melakukan penelitian dan pengembangan untuk memahami lebih baik fenomena erupsi dan mengembangkan teknologi mitigasi yang lebih efektif. Evakuasi dan pengungsian, mempersiapkan rencana evakuasi dan pengungsian yang terstruktur dan efektif, termasuk jalur evakuasi, tempat penampungan, dan logistik mendukung. Tahap tanggap darurat, penyelamatan korban, melakukan evakuasi dan penyelamatan korban yang terdampak erupsi, termasuk pemberian pertolongan pertama dan pengobatan. Pemenuhan kebutuhan dasar,
menyediakan kebutuhan dasar bagi korban bencana, seperti makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, dan perlengkapan kesehatan. Asesmen kerusakan dan kerugian, melakukan penilaian kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh erupsi untuk menentukan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Penanganan darurat kerusakan, melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan infrastruktur dan lingkungan yang disebabkan oleh erupsi. Tanggap pemulihan, rehabilitasi, memperbaiki dan memulihkan infrastruktur dan lingkungan yang rusak akibat erupsi, seperti jalan, jembatan, bangunan, dan lahan pertanian. Rekonstruksi, membangun kembali infrastruktur dan lingkungan yang hancur akibat erupsi, seperti pemukiman, fasilitas umum, dan sarana ekonomi. Pemulihan ekonomi, membantu masyarakat untuk kembali beraktivitas dan meningkatkan kesejahteraan mereka pasca erupsi. Pemulihan sosial, membantu masyarakat untuk pulih dari trauma dan krisis sosial akibat erupsi, serta memfasilitasi reintegrasi sosial. Dampak positif gunung berapi. Tanah subur, lava dan abu vulkanik mengandung mineral yang kaya, sehingga tanah di sekitar gunung berapi menjadi subur dan cocok untuk pertanian. Sumber energi panas bumi. Panas bumi dari gunung berapi dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dan keperluan lainnya. Sumber mineral. Gunung berapi dapat menjadi sumber mineral berharga, seperti belerang, tembaga, dan emas. Pemandangan alam yang menarik. Gunung berapi seringkali memiliki lanskap yang indah dan menarik, sehingga menjadi destinasi wisata yang populer. Sumber air. Gunung berapi dapat menjadi sumber mata air untuk keperluan pertanian, peternakan, dan kehidupan sehari-hari. Dampak negatif gunung berapi. Kerusakan parah. Letusan gunung berapi dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemukiman, dan pertanian, serta menimbulkan korban jiwa. Perubahan lingkungan. Abu vulkanik, lava, dan gas vulkanik dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam lingkungan, termasuk perubahan topografi, perubahan ekosistem, dan pencemaran. Penyakit. Gas dan material letusan gunung berapi dapat menyebabkan penyakit pernafasan, kulit, dan penyakit lainnya. Hilangnya sumber daya. Letusan gunung berapi dapat mengakibatkan hilangnya sumber daya alam seperti hutan, tanah pertanian, dan air bersih. Gangguan ekonomi. Letusan gunung berapi dapat mengganggu aktivitas ekonomi, termasuk pariwisata. Pengertian. Bencana tanah longsor terjadi ketika gravitasi menyebabkan material liar seperti tanah, batuan, dan lumpur yang menyusun lereng kehilangan kestabilan dan bergerak tiba-tiba ke bawah atau keluar dari lereng. Peristiwa ini biasanya dipicu oleh curah hujan tinggi yang membuat tanah jenuh, gempa bumi yang mengganggu kestabilan lereng, serta aktivitas manusia seperti deforestasi dan pembangunan di area rawan, sehingga menghasilkan penggerakan material dengan kecepatan tinggi yang dapat menimbulkan kerusakan parah pada infrastruktur dan mengancam keselamatan jiwa. Jenis-jenis longsor translasi. Longsor yang terjadi ketika massa tanah dan batuan bergerak pada bidang gelincir yang rata atau menggelombang landai. Longsor rotasi. Longsoran yang terjadi ketika massa tanah dan batuan bergerak pada bidang gelincir yang cekung. Penggerakan blok. Longsor yang terjadi ketika batuan bergerak pada bidang gelincir yang rata. Runtuh batu. Longsoran yang terjadi ketika batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Rayapan tanah. Longsoran yang terjadi secara lambat. Aliran bahan rombakan. Longsoran yang terjadi ketika massa tanah bergerak dan didorong oleh air. Alat ukur tanah longsor. Kilometer mengukur kemiringan permukaan tanah. Inch linometer mengukur kemiringan tanah bawah. Extensometer memantau pergerakan tanah seperti di tambang atau lubang bor. Geopon mendeteksi getaran di dalam tanah. Slope stability radar memantau deformasi permukaan lereng secara kontinu. Alat pendeteksi longsor mendeteksi perubahan permukaan tanah dengan teknologi radar.
Sensor cahaya mendeteksi perubahan cahaya dengan mengubah nilai resistansinya. Akselerometer mendeteksi penggerakan tanah. Cara bekerja alat ukur tanah longsor. Altimeter mendeteksi perubahan kemiringan permukaan tanah. Gearphone mendeteksi getaran di dalam tanah. Slope stability radar memantau deformasi permukaan lereng. Sensor cahaya mengubah nilai resistansinya berdasarkan perubahan cahaya. Akselerometer mendeteksi penggerakan tanah. Sejarah dan contoh kejadian di Indonesia. Letusan Gunung Kelut. Gunung Kelut mengalami letusan dahsyat yang memicu keluarnya air dari danau kawahnya. Pengeluaran air dari danau kawah. Tekanan letusan membuat air dari danau kawah mengalir ke lereng gunung secara tiba-tiba. Pembentukan lahar. Air yang mengalir ini membawa material vulkanik seperti abu dan batuan membentuk lahar yang sangat cepat bergerak. Dampak pada desa. Lahar tersebut menuruti bukit dengan kecepatan tinggi, menyapu hampir seluruh desa, menghancurkan rumah, infrastruktur, dan lahan pertanian. Korban jiwa. Bencana ini merenggut sekitar 5.100 nyawa jiwa, menjadikannya salah satu peristiwa tragis yang terekam dalam sejarah Gunung Kelut. Mitigasi sebelum bencana tanah longsor yaitu berupa pemetaan daerah rawan longsor, mencari tahu tanda-tanda longsor seperti retakan tanah, rembesan, dan air sungai keruh, memberitahu lingkungan jika ada kemungkinan longsor, mengurangi risiko longsor seperti penguatan lereng, melakukan patroli rutin di daerah rawan longsor, dan mempertimbangkan untuk mengungsi jika ada tanda-tanda longsor. Mitigasi saat bencana yaitu jangan panik dan tetap tenang, segera tinggalkan rumah jika terjadi longsor, berlindung ke tempat yang aman, bantu keluarga dan orang lain yang mengalami kesulitan, hubungi petugas di lingkungan, ungsi jika kondisi membahayakan, dan pantau informasi. Mitigasi sesudah bencana yaitu berupa jauhi kawasan yang terkena longsor, ikuti informasi untuk memastikan berada di tempat yang aman, berikan pertolongan bagi yang membutuhkan, laporkan kondisi dan kejadian, kembalilah ke rumah jika situasi sudah aman, ikuti perintah relokasi jika ada. Dampak positif dari tanah longsor yaitu yang pertama, mampu meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga alam ketika terjadi tanah longsor, dan yang kedua, meningkatkan kepedulian antar masyarakat karena ada banyak orang yang menolong korban-korban tanah longsor. Tanah longsor juga dapat menimbulkan dampak negatif yang besar bagi lingkungan dan manusia, seperti tanah longsor dapat merusak jalan raya, jembatan, bangunan, dan fasilitas umum lainnya. Tanah longsor dapat menimpa pemukiman dan menyebabkan banyak korban jiwa. Tanah longsor dapat merusak ekosistem alamiah, menghancurkan vegetasi, dan menghilangkan lapisan tanah subur. Tanah longsor dapat merusak lahan pertanian yang berdampak pada ketersediaan pangan dan pendapatan masyarakat. Tanah longsor dapat memaksa penduduk di daerah terdampak untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tanah longsor dapat mencemari pasokan air bersih. Tanah longsor dapat memutus jalan transportasi. Tanah longsor dapat menyebabkan area sekitar menjadi lembab sehingga mengundang nyamuk membawa malaria dan DBD. Dan yang terakhir, tanah longsor dapat menghalangi akses tanah selama bertahun-tahun untuk menghancurkan benih.